Ini artinya ibadah kita ini bersyarat. Dan inilah sangat jelek hubungan dengan Gusti Allah, dengan Allah, dengan Tuhan model yang begini. Kalau dapat nikmat yang berupa prestasi, pengaruh, jabatan, duit, kita rajin. Lek enggak, sholat males, biasa masjid, hilang masjid. Padahal harusnya di saat kita punya banyak masalah, itulah hal yang paling tepat, waktu yang paling tepat untuk bahasanya wong Jawa DPDP. Apa ini bahasanya, Bang? Bahasa Indonesia apa ini? Harus semakin dekat dengan Allah di saat kita punya karena jelas hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Harusnya di saat punya masalah rajin ke masjid, bendino harusnya. Malah karena itu tadi sampaikan kepada Allah, karena sesuatu zat yang gak pernah tidak mendengar keluhannya kita sebagai hamba itu ya cuma Allah. Makanya kita kalau memahami suratul Fatihah ini, semuanya akan jadi lebih fokus, lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah. Karena sudah jelas bisa punya masalah, orang biasanya langsung golek wong liya, golek yang bisa nolong dia. Padahal Allah itu jauh lebih bisa menolong kita daripada orang lain. Jemaah sekalian, kemarin kita sudah sampai mengenai rukun sholatnya adalah mengenai sampai apa kemarin? Al-Fatihah. Berarti hari ini minggu yang ke-16 ya. Alhamdulillah, ini berarti sudah genap 4 bulan. Ini bukan waktu yang sebentar, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan hati dan pikiran yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian, sebelum kita praktek itu koyo buat enggak jenenge praktek membaca Fatihah. Sebelum itu saya akan sedikit memberikan ulasan atau tafsir mengenai Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah ini penting? Karena apa? Agama, ritual agama kalau sudah menjadi rutinitas, ruhnya itu hilang, gairahnya itu hilang. Fatihah apalagi seperti hari ini 71, berarti kita membaca Fatihah 7 kali, bisa 10 kali, bisa berapa kali pun bisa. Tapi bisa jadi membaca 7 kali pun rasanya gak, ya sekedar membaca, sekedar membaca tok. Rasanya gimana? Apa memang cuma begitu? Karena agama atau apapun kalau sudah menjadi rutinitas, ruhnya, gairahnya itu hilang. Jadi hanya sekedarnya saja, apalagi hafal. Salah satu kekurangan orang hafal itu kalau nggak ngerti maknanya, itu ya sekedar dibaca. Bukan menghafal itu tidak bagus, bagus banget. Tapi hafal nggak ngerti maknanya, itu biasanya gairahnya itu ya sekedar membaca tanpa rasa. Yang seharusnya seperti Fatihah yang kita akan pelajari bersama ini nanti, sudah bukan lagi menjadi rutinitas tok, akan tetapi sudah menjadi karakter, muhul jasad, insijab bin kolbi, menyatu dengan hati. Tapi karena pengertian kita masih terbatas, sehingga belum bisa insijab bil kolbi, menyatu dengan hati itu belum bisa. Jadi hanya sekedar ikror bil lisan, diucapkan dengan lisan tok, belum bisa tasdid bil kolbi, apalagi akmal bil akam yang ada maknanya di dalam Fatihah. Jamaah sekalian, apalagi kita sudah menyaksikan perkembangan zaman sekarang ini, sehingga rutinitas keagamaan kita, sholat, membaca Fatihah, lama-lama akan tergusur dengan bahasanya orang modern hari ini. TV begitu banyak,
informasi begitu banyak, bahasa-bahasanya juga begitu banyak, lama-lama bahasa Fatihah, bahasa sholat, bahasa keagamaan lama-lama akan hilang sedikit demi sedikit, diganti dengan bahasa modern hari ini. Dan lewat ngaji sekarang ini akan saya sampaikan kenapa Fatihah itu menjadi Ummul Quran. Ngerti ya, Ummul Quran. Ummul Quran itu induknya Al-Quran. Kalau keluarga ya ibunya Al-Quran. Fatihah yang hanya 7 ayat ini menjadi induknya Al-Quran. Jadi 7 ayat ini akan dijelaskan ke dalam 30 juz di dalam Al-Quran dan diringkas hanya menjadi 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Dan kenapa pula sekarang ini kita ini membaca Fatihah itu salam sholat itu sampai berkali-kali di dalam sholat membaca Fatihah. Opo Fatihah, habis doa Fatihah, kirim doa ya Fatihah. Semuanya hampir setiap saat kita yang berhubungan dengan ibadah itu selalu ada Fatihah. Di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah ini berfirman, satu sholat baina wa baina ahdi lisfun li wa lisfun lil abdi fa idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi sampai dengan maliki yaumiddin. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman adzakarani abdi. Dan ketika ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman ini hadalil abdi walil abdi masalah. Ini adalah jatah atau bagian dari hambaku, dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Tidak hanya itu, segala nikmat itu dari Allah, segala keagungan dari Allah, segala kebaikan yang kita lakukan dari Allah, dan segala apapun yang ada di bumi dan di langit ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Pengertian ini yang jarang kita miliki. Baca Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, tok. Enggak ada yang lain. Pikiran kita ya cuma sekedar itu, seperti cuman mengucapkan sesuatu yang tanpa arti. Padahal dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah, kita sudah menyatakan segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala kebaikan, segala apa yang ada di bumi dan di langit itu hanya milik Allah Rabbal Alamin. Dan ini menjadi kata-kata yang paten, yang sakral di dalam Islam. Artinya apa? Bahwasanya di saat kita mengucapkan alhamdulillah ini menjadi paten karena apa? Yang pertama, zaman di era jahiliyah dulu, orang itu kalau mendapatkan nikmat selalu dikaitkan dengan masalah berhala, dengan masalah Lata dan Uzza. Jadi di saat mempunyai rezeki, mempunyai anak, mempunyai kenikmatan, mempunyai prestasi di era jahiliyah dulu, orang selalu mengkaitkan bahwasanya ini dari Lata, dari Uzza, dari berhala. Dan di sekarang ini, di era modern ini, meskipun kita ini sudah Islam, di saat mempunyai kenikmatan itu selalu dikaitkan karena pengaruh, kita punya pengaruh, karena kita punya rezeki, alhamdulillah, karena punya anak, alhamdulillah. Tapi itu kalau tidak, di saat kita dalam kehidupan yang susah, dan memang gak ada apa-apa, kita tidak akan mengait-ngaitkan itu.
Jadi kalau kita dapat nikmat itu selalu karena hubungannya bukan langsung karena Allah, bukan langsung dari Allah. Kita masih mengaitkan dengan hal-hal yang lain. Kita punya prestasi, baru ngerasa punya nikmat. Kita punya anak, baru ngerasa kita ini dapat nikmat. Tidak pernah kita langsung mengaitkan bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di saat kita mempunyai pengertian yang baru mengenai alhamdulillah yang benar, bahwasanya semua puji, semua pujian, semua nikmat itu hanya dari Allah, dan kita bisa menghilangkan yang tadi itu. Karena nikmat kalau dapat prestasi, nggak dapat prestasi pun kita merasa masih punya alhamdulillah. Jadi kalau di era jahiliyah dulu dapat nikmat selalu dikaitkan dengan berhala, dan di era modern sekarang ini nikmat itu dikaitkan dengan apa-apa yang berhubungan dengan dunia, dapat nikmat, dapat kerjaan, dapat anak dan sebagainya. Dan kalau tidak dapat itu, kita merasa tidak diberikan nikmat oleh Allah. Nah, di saat kita bisa menghilangkan semua itu dan bisa mengucapkan alhamdulillah bahwa segala kenikmatan itu hanya dari Allah, disitulah benar-benar kita merasakan bahwa Allah lah yang punya perangkat terbaik dan terbesar di dalam kehidupan. Jamaah sekalian, kalau itu sudah bisa kita rasakan, semua kenikmatan yang kita nikmati ini berasal dari Allah, maka bahasa alhamdulillah ini menjadi bahasa paten, bahasa sakral di dalam kita beragama Islam. Dengan bahasa alhamdulillah itulah Allah itu merasa tersanjung dan kemudian mengatakan fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar memujiku. Kenapa bahasanya alhamdulillah? Kok bukan hamidallaha? Hamidullaha, saya memuji Allah. Tapi bahasanya adalah alhamdulillah. Karena ini dua kata yang berbeda. Di dalam ilmu balaghah ini perbedaan itu disebutkan. Kalau alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala kenikmatan dari Allah. Tapi kalau hamidullah, saya memuji Allah. Ini sangat berbeda. Contoh, raja adalah orang agung. Dengan bahasa saya mengagungkan raja, itu bahasa alhamdulillah dan hamidullah. Kalau saya mengagungkan raja, berarti saya pribadi, orang lain belum tentu. Tapi kalau alhamdulillah, raja adalah orang agung, siapapun yang tidak menganggap raja agung atau meremehkan raja itu dianggap salah. Makanya Rasulullah itu tidak pernah mentradisikan kita ini dengan bahasa selain alhamdulillah, bukan hamidullah. Karena kalau dengan begitu, sekarang kita ini seandainya memuji pun, manusia seperti kita, pujian kita dengan Allah itu seberapa? Di saat kita dapat duit 1 juta, hamidullah, saya memuji Allah, berarti Allah itu tarifnya 1 juta. Di saat saya mencalonkan DPR, tiba-tiba saya jadi DPR, terus saya mengucapkan hamidullah, saya memuji Allah, berarti tarifnya Allah itu cuma jadi saya jadi DPR. Begitu juga orang nyalon bupati, jadi bupati tapi yang disebutkan adalah hamidullah, berarti tarifnya Allah itu cuma jadi bupati. Alangkah kecilnya. Tapi kalau alhamdulillah,
segala puji bagi Allah. Saya jadi DPR ya tetap alhamdulillah, saya nggak jadi ya tetap alhamdulillah. Dapat uang 1 juta ya alhamdulillah, dapat 10.000 ya alhamdulillah. Jadi tarif Allah itu bukan pada hasil atau yang kita dapatkan, tapi rasa yang sebenarnya, bahwa kenikmatan semuanya itu adalah dari Allah. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Bila gak paham juga alhamdulillah berarti. Sama Mbak. Sampean ki lho aku iki koyo ngono bertemu bebas ya. DPR alhamdulillah Pak. Dan boten di alhamdulillah. Sampean Tane pas-pasnya yo. segala puji aku iki koyo ngono bertemu bebas. Semua lah. Bebas kamu Mas. Puji yang diagungkan. Jangan karya puji ono. Benar ya, sudah paham tentang alhamdulillah ya. Jadi di dalam Al-Quran di hadisnya Rasulullah itu tidak ada bahasa hamidullah, tapi semuanya ditradisikan oleh Rasulullah itu adalah alhamdulillah. Jadi kalau enggak alhamdulillah, ya itu berarti kita merasa enggak punya nikmat. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih jernih, bahwasanya di dalam kita memuji Allah itu adalah sebuah hukum pakem, karena kita ini seorang hamba. Hamba itu kalau menuju Allah itu ya memuji, tidak ada yang lain. Karena kita ini cuma seorang hamba. Jadi setelah begitu, bahwasanya kalau kita benar-benar yakin bahwa alhamdulillah, bahwa segala puji bagi Allah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah itu coba dibuka yang punya buku di halaman 36, minimal ngerti artinya Fatihah. Dan nyambung. Halaman 36. Dah. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai segala hal yang berhubungan dengan pembalasan di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah lah yang memiliki dunia, langit, bumi, dan langit beserta seisinya itu Allah yang punya. Sehingga kalau sudah itu kita yakini dan kita mengucapkan alhamdulillah, benar-benar itu ngerti maknanya, maka Allah merasa tersanjung dengan ucapan kita bahwa hambaku benar-benar memujiku. Sehingga bahasa alhamdulillah dalam balaghah itu disebut sebagai kalam kobar. Kalam kalau sudah menjadi kalam kobariyah itu tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Jadi paten. Alhamdulillah itu bahasa yang paten, tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Jamaah sekalian, setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, tapi kita rata-rata nggak bisa menghayati. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Selama ini kita tidak pernah merasakan itu. Di saat kita merasa butuh pertolongan, bukan Allah yang kita tuju, tapi manusia yang lain. Apa meneh pas kebelet utang,
gak pernah eling Gusti Allah dhisik. Sopo ya sing duwe-duwe. Anak anune kae. Sono Pak. Loh, percaya toh? Iya. Padahal sudah jelas ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu aku menyembah. Tapi di saat kita ini kesulitan, bukan Allah yang kita tuju, bukan Allah yang kita pertama untuk curhat bahasanya, tapi orang lain, manusia yang lain. Dari sinilah sebenarnya kita sudah mengkhianati surat Al-Fatihah. Padahal dengan kita langsung meminta kepada Allah, Allah lah yang akan menunjukkan jalannya dengan sangat mudah. Kita semua punya masalah, baik kecil sampai gede, dewi-dewi. Karena besarnya masalah itu bukan tergantung pada masalahnya. Besarnya masalah itu tergantung kita cara menghadapinya. Masalah yang sama bisa jadi kecil bagi orang lain, tapi orang lain yang lain itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Jadi setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Kemudian surat Al-Fatihah menerangkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah aku jalan yang lurus. Bahasanya itu juga minta pertolongan. Setelah minta pertolongan hanya kepada Allah, kemudian kita masih meminta kepada Allah untuk memberikan, menunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau urusan pertolongan ini sangat erat kaitannya dengan masalah hidayah. Hari ini kita merasakan itu, tapi mungkin kita tidak akan sadar. Di dalam ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Hari ini Allah telah menunjukkan jalannya kepada kita. Sebelum ini setiap habis isya kita kemana? Hari ini kita di sini tolabul ilmi. Ini cara Allah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan ini yang Allah sudah tunjukkan. Banyak orang yang kemarin-kemarin rajin di masjid, hari ini nggak terlihat di masjid. Kita yang kemarin di luar masjid, hari ini ada di masjid. Artinya apa? Hidayah yang Allah berikan itu tidak konstan. Karena apa? Kita yang harus mencari hidayah, bukan menunggu hidayah itu datang dengan sendirinya. Meskipun semuanya pasti pakai syariat dan aturan. Jadi semuanya pasti berjalan sesuai syariat dan sesuai aturan. Kemudian setelah ihdinas siratal mustaqim, Fatihah menjelaskan kepada kita siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jadi kita minta tolong kepada Allah, hanya kepada Allah, dan menyembah kepada Allah. Selanjutnya kita memintakan tolong kepada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, bahasa orang yang diberikan nikmat ini kan kriterianya tidak jelas. Kalau kita belum paham alhamdulillah, bahasa nikmat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita daftar PNS kemudian diterima, itu nikmat. Apa cuma sekedar itu? Kalau nggak diterima PNS jadi nggak nikmat. Kemudian kita punya prestasi yang tinggi, itu berarti dapat nikmat. Kalau nggak dapat prestasi berarti kita nggak dapat nikmat. Nah,
Ini jadi sirotol mustaqim itu apa? Jalan yang lurus itu apa? Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Sedangkan sebenarnya kenikmatan tertinggi seorang Islam itu cuma ada 3. 1, kenikmatan iman, nikmatnya iman. 2, nikmatnya mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang ketiga, nikmatnya bisa menerima qada dan qadarnya Allah yang baik ataupun yang buruk. Jadi kriteria orang yang mendapat nikmat itu 3 ini. Orang yang tetap selalu diberikan iman kepada Allah, kemudian tetap diberikannya ridhonya Allah, dan selalu bisa menerima qada dan qadarnya Allah. Ini kenikmatan yang sejati. Jadi jalan orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah orang-orang yang tetap diberikan iman, yang Allah ridhoi dan selalu bisa menerima qada dan qadarnya Allah. Susah seneng alhamdulillah, karena kita harus tetap bisa terima qada dan qadarnya Allah. Jadi di situ diterangkan di dalam Al-Fatihah bahwasanya sirotol mustaqim itu adalah sirotol ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim, apalagi walau bolin, jalannya orang-orang yang sesat dan jalannya orang-orang yang mendapat laknat. Makanya kita kalau membaca Fatihah yang terakhir harus amin. Jangan sampai enggak amin. Karena kalau enggak amin berarti Allah jadi kabulin. Amin itu kan ya Allah muga-muga ya tungone iki dikabulkan. Karena itu sudah jelas, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan aku memohon pertolongan. Selanjutnya tunjukkanlah aku jalan yang lurus, sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu apa? Sirotol ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim, apalagi walau dhalin. Jadi intinya Al-Quran itu cuma itu. Kita diberikan jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang mendapat laknat dan orang-orang yang tersesat. Dan yang paling ditakutkan orang yang bertakwa, orang Islam seperti kita ini, yang paling ditakutkan apabila Allah tidak ridho, tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau Allah nggak ridho, apapun yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Akhirnya jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jalannya orang yang sesat dan yang terlaknat. Dan orang yang paling dekat dengan sifatnya Allah yang tidak ridho tadi itu adalah orang yang tidak bisa bersyukur. Orang yang tidak bisa bersyukur itu sesuatu yang benar-benar sangat-sangat tidak kita inginkan. Karena Allah benar-benar ekstrim bagi orang yang tidak bersyukur. Kalau kalian tidak bersyukur dengan nikmatku, kono goleo Tuhan selain aku, lungo teko bumiku, goleo bumi liya selain aku. Itu hanya orang yang tidak bersyukur. Kalau dosanya orang membunuh itu masih ringan, dosanya korupsi itu masih ringan, Pak. Tapi kalau dosanya orang yang tidak bisa bersyukur itu luar biasa. La in sakartum la azidanakum inna adzabi lasadid. Lek kowe gak bersyukur karena aku adabku terlalu pedih. Tapi lek bersyukur karena aku nikmatku tak tambah. Jadi sesuatu yang paling membahayakan yang kita rasakan yang sepertinya baik-baik saja itu kalau kita tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Hari ini kenikmatan itu sudah kita dapatkan, iman kita ada. Insya Allah dengan forum seperti ini, dengan perkumpulan kita seperti ini, Allah akan ridho. Terus kemudian tinggal yang ketiga,
yaitu kita bisa terima qada dan qadarnya Allah. Kalau itu tiga-tiganya kita bisa menikmati itu, itulah kenikmatan sejati di dalam kehidupan kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Itu belum tahu kodok sama kodar, itu belum tahu artinya, Pak. Ini kemarin sebenarnya di dalam pas kita belajar rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 5. Ini bahaya ini. Ini perlu dicek meneh iki lek ngene iki. Cek. Rukun iman ada berapa? Kenapa gerbang itu hilang? Cek. Rukun iman ada 5. Yang pertama, antuk minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Ada 6. Jadi yang terakhir itu adalah qada dan qadarnya Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi qada itu sudah ditulis Allah itu sejak kita ditiupkan ruh kita waktu umur 120 hari atau 4 bulan di dalam kandungan ibu. Itu sudah ditetapkan. Imron iki engko rezekine sepiro, matine kapan. Terus itu ya Bapak, jodone sapa. Iki 3 hal yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Itu namanya qada. Dan ini akan menjadi takdir kalau sudah terjadi. Dalam proses ini, qada menuju qadar atau qada menuju takdir, ada kodratnya Allah yang bisa merubah hal ini tadi. Kalau manusianya berusaha untuk merubahnya. Jadi kepastian itu akan menjadi takdir. Dengan kemampuannya qada ini tadi akan menjadi takdir. Itu kalau kita menang-menang baik. Tapi kalau kita pengen berusaha dan meminta kepada Allah sesuatu yang berbeda dari takdir, dari qada tadi itu, kita kan tidak ngerti Pak, qadanya kita seperti apa. Kita kan pengennya semuanya baik-baik saja, makanya kita berusaha. Padahal kita ini sudah ditakdir, sudah dikotok bahwa kita ini akan jadi wong belangsak umpamanya. Tapi karena kita terus berusaha, contohnya kita kumpul-kumpul seperti ini, akhirnya kodok itu tidak terjadi, takdir menjadi sesuatu yang lain. Itulah kodok dan kodarnya Allah. Jadi kalau kodok itu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana, perjalanan mungkin umur kita sampai 60 tahun itu akan terjadi seperti yang ditentukan oleh Allah dari awal. Tapi ini bisa berubah kalau kita berusaha untuk merubah. Dan lagi adalah di saat orang itu sudah berumur 40 tahun, inilah sebenarnya titik baliknya manusia. Kalau sudah umur 40 tahun kok arahnya nganan, ini meskipun sedikit titik tapi nganan, ini akan menjadi jalan terakhirnya di ujungnya. Tapi dari 40 tahun kok ngiri mbok titik mbok oke, di ujungnya inilah yang akan menjadi benar-benar segini. Jadi rata-rata dari kita meh 40 atau 40 lebih atau wis di atas 40 tahun, inilah sebenarnya titik baliknya kita sebagai manusia. Sudah terlihat ini ujungnya. Ujung kita ini sudah terlihat di sini nih, di titik ini. Kalau masih di bawah 40 isik kiri, isik nganan, isik ngiri, isik nganan, isik kiri. Tapi kalau wis telung 40 Pak, kok ketok nganan, oh kini ujungnya ke kanan. Enggak akan dia akan balik ke kiri. Hampir tidak ada begitu. Jarang. Kalau masih 16 Pak. 16 Pak.
16 ki aku iki. 16 kurang hari. Wali iki. Saya kembali ke Fatihah sedikit. Jangan sampai kita hubungan dengan Allah itu memakai syarat. Jangan bersyarat. Ibadahnya kita jangan sampai bersyarat. Kalau kita diberikan nikmat, rezeki oke, anak baik-baik semua, sholat rajin. Kalau enggak, males. Ini namanya ibadah bersyarat. Berarti kita belum bisa memaknai alhamdulillah. Kita dapat rezeki banyak, tiba-tiba dodolan mobil biasanya oleh 1 juta, oleh 10 juta. Wajib. Lah iya toh. Biasanya oleh 500, oleh 1 juta. Lah kok tiba-tiba minggu kemarin modal 50, payu swidak telu. Berarti kan 13. Walah iki berarti karena aku rajin nang masjid, iki kudu tak tambahi rajin meneh. Delala minggu ngarep modal swidak telu, payu 38. Akhirnya aduh males iki nang masjid terusan. Ngaji males, sholat males, jamaah males. Semuanya ora kabul berarti. Nah, ini artinya ibadah kita ini bersyarat. Dan inilah sangat jelek hubungan dengan Gusti Allah, dengan Allah, dengan Tuhan model yang begini. Kalau dapat nikmat yang berupa prestasi, pengaruh, jabatan, duit, kita rajin. Lek enggak, sholat males, biasa masjid, hilang masjid. Padahal harusnya di saat kita punya banyak masalah, itulah hal yang paling tepat, waktu yang paling tepat untuk bahasanya wong Jawa DPDP. Apa ini bahasanya Pak? Bahasa Indonesia apa ini? Harus semakin dekat dengan Allah di saat kita punya karena jelas hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Harusnya di saat punya masalah rajin ke masjid, bendino harusnya. Malah karena itu tadi sampaikan kepada Allah, karena sesuatu zat yang gak pernah tidak mendengar keluhannya kita sebagai hamba itu ya cuma Allah. Makanya kita kalau memahami suratul Fatihah ini semuanya akan jadi lebih fokus, lebih tenang dalam menghidupi, dalam menghadapi masalah-masalah. Karena sudah jelas di saat punya masalah, orang biasanya langsung golek wong liya, golek yang bisa nolong dia. Padahal Allah itu jauh lebih bisa menolong kita daripada orang lain. Yang jelas aku tuh pengalaman dewe, kalian jelas punya pengalaman masing-masing, tapi sebenarnya intinya di situ itu. Kalau minta pertolongan, mintalah sama Allah. Dan dari situlah semuanya jalan akan terbuka dengan sangat mudah. Sampai di sini sementara kandungan Al-Fatihah ada yang ditanyakan. Saya ingin dengan ini kita belajar Fatihah itu beneran. Maksud saya menjelaskan tafsirnya Al-Fatihah ini dengan benar sehingga kalau sudah memahami kemudian kita bisa belajar Fatihah dengan lebih serius. Bahwa Fatihah ini memang gak main-main, sampai dinyatakan sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. 30 juz Al-Quran itu diringkas jadi hanya 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah.